Industri clothing adalah salah satu industri terbesar di Indonesia. Baik brand luar maupun lokal, hari ini berlomba-lomba untuk menumbuhkan karakter dari brand mereka. Walaupun masih banyak para pelaku usaha clothing online yang menjual barang tiruan dan KW, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara langsung dengan pelaku industrinya langsung. Kita simak berikut ini. Oke, balik lagi di Gel Talk bersama gua Samhan Dan gue Tio Yuda. Sesuai dengan narasi yang tadi, kita hari ini mau wawancara temen gua, Esa, tentang industri clothing line. Tapi sebelum itu, kita sekarang lagi ada di Miles Coffee yang ada di Jalan Gajah, daerah Bandung. Kalau mau lihat, bisa dipantengin nanti IG-nya @milescoffee. Oke. Kita nanya-nanya nih bro, ngobrol-ngobrol soal clothing line. Santai aja ya kan, walaupun on kamera. Terus gue pengen nanya, cerita pertama lu buka usaha clothing line itu gimana tuh? Ya jadi pertama gue buka clothing line itu dulu, sebelum clothing line itu gue buka baju cewek dulu. Baju perempuan? Iya, baju perempuan. Dulu gue sama cewek gue buka, cuman kuat di 1 bulan. Akhirnya nggak laku. Nah, gue punya temen yang namanya Restu lah ya. Oh iya, Restu lah ya. Kenal juga. Dia ngajakin gue, udah lu beralih aja ke baju cowok katanya. Baju cowok, jaket kayak gitu, celana gitu. Ya udahlah, akhirnya gue ngikut dia, muterin tuh modal yang dari kemarin, hasil dari baju cewek itu. Yang kurang lebih nggak nyampe jutaan lah ya, cuma ratusan doang, udah muterin di situ, cuma modal handphone, kuota, sama jejaring lah ya. Gue ada vendornya, nah gue datang sana, masuk minta, jadi di sana tuh udah ada khusus reseller kayak gitu. Jadi beberapa toko tuh bikin satu grup gitu, bikin grup gitu untuk resellernya. Ya udah, gue masuk tuh ke situ, dikasih tahu teman gue. Pas gue masuk, gue masih bingung gue ngapain ya. Dikasih tahu lah, akhirnya udah suruh upload aja dulu katanya. Terus uploadnya tuh di Instagram, gue mainnya di Instagram. Gue mikir kalau main Facebook jadul gitu. Awalnya sih, awalnya mikirnya itu jadul. tahun berapa bro? Tahun 2017 lah. Belum lama. Iya, belum 3 tahun yang lalu ya? Iya, 3 tahun yang lalu. Nah itu yang lu jual kaos apa itu? Yang waktu lu jual itu kebanyakan? Nah lucu sih, sebenarnya. Jadi awalnya tuh gue udah tahu daerah situ tuh Emang vendor kaos? Emang vendor kaos yang gue pikir ini nggak bakalan laku. Karena gue sebagai penjualnya nih ragu gitu? Iya ragu. Gimana ya? Nah ternyata gue tuh dikasih tahu, yang lu lihat tuh itu cuma di depan. Di dalamnya tuh itu macam-macam. Wah, macam-macam. Bukan cuma kaos ya? Iya, bukan. Ada jaket lah, ada celana lah gitu. Bahkan sepatu pun ada di situ gitu. Ya semualah tentang pakaian lah ya semuanya. Nah, pas gue pertama masuk ke dalam tuh diajakin sama temen gue, oh ternyata kenapa orang-orang sini tuh pada laku gitu ya, yang dia jual gitu. Ternyata barang KW, tapi barang KW yang branded gitu, kayak Supreme, kayak gitu. Ternyata gue baru tahu di situ, dan ternyata pasarnya tuh emang banyak gitu. Baru masuk intro nih, Resa. Intronya. Emang pas lu nyampe situ, pertama yang lu lihat di depan itu apa? Kaos biasa atau emang dia punya brand sendiri atau gimana? Yang pas lu pertama lihat gitu, yang membuat lu tuh ragu gitu. Apa itu distro atau pabrik gitu? Bukan pabrik sih, lebih ke kayak workshop gitu, toko ruko gitu, tapi dia jualan jaket yang gua sendiri nggak mau make gitu. Serius, gua sendiri nggak mau make. Gue sempet dengerin cerita lu sama si Restu ya. Iya. Kayaknya kalau dipakai sendiri jangan deh bang. Gue sempet nanya juga kan sama lu. Emang ini banget kali ya? Apa? Alay banget kali kayak gitu. Ya alay sih, ya alay kayak, aduh bocah-bocah. Motifnya gambarnya gitu atau? Iya, motif bisa sih, kadang branded nih ya. Satu brand misalkan Supreme.
dia tuh nggak ngeluarin desain itu. Oh, tapi di dia situ ada. tuh ada Iya gitu, sih, benar-benar. konyol gitu. Rasanya bukan rasa beda, tapi rasa aneh malah Iya. kan gua pakai. Makanya branded tapi KW ya. Iya, KW. KW-nya juga ada tahap-tahapnya, ada yang KW banget gitu, Ada ada yang super, super, ada yang yang gua nggak tahu yang penting. Iya, premium gitu. Iya, premium gitu. Tapi kan kalau menurut lu bahannya itu kurang bagus, tapi ujung-ujungnya kan akhirnya lu coba jual kan. Iya. Nah, faktor lu kenapa lu akhirnya mutusin tetap coba jual? Padahal juga di awal-awal kan lu mikirnya Ragu. ragu buat ya ini bisa dijual nggak? Bahkan lu sempat pesimis kan. Ini Iya. kayaknya produk nggak bakal laku deh di pasaran gitu. Nah, Itu kenapa tuh awal pertama kalinya? awal Akhirnya lu jual juga. Awal pertamanya tuh ya gua kan udah dikasih lihat yang jeleknya gitu. Pas gua telusurin Gaunnya ternyata bagus. ada yang bagusnya Oh, ya, premiumnya gitu. premiumnya. Replika Nah, gitu. ini pasti nih laku nih untuk Oh. dijual gitu. Makanya Berat. gua di situ tuh milih dulu. Oh, sortir juga kan? Sortir Oh. ya. Sortir lah yang oke, yang bisa dikonsumsi untuk Yang di gua pasaran juga laku bisa lah. ya di pasaran gitu. Oke, akhirnya ya udah gua mulai di situ sortirin, dan di situ juga ada brand originalnya juga. Oh, tapi dengan harga yang miring atau sesuatu? Iya, dengan harga yang miring gitu. Kualitas yang sama kayak si KW-nya itu. Oh. Tapi kalau yang original dia apa? Dia emang dapat ambil impor atau kayak lu tahu originalnya itu gimana kalau Tahu originalnya dari tag-nya. Semuanya, Iya, gitu. dari tag-nya dia bikin sendiri. Hmm. Ya mungkin dia berpikirnya gini. Oh, original yang dimaksud adalah brand dia gitu. Iya, brand dia. Oh, Ada brand gua dia. kira misal kayak Ada yang udah branded. ya ada kayak brand misal original. contoh lah kita sebut let's say Vans, Iya. kaos Vans, Tapi original ternyata dia kaos jual. Vans tapi original dijual bukan ya? Oh, bukan. Oh, dia punya. Jadi dia punya brand sendiri. Brand sendiri. Ya. Kayak gitu. Tapi dia setelah lu lihat kualitasnya ya kayak gitu. Iya, kayak gitulah gitu. Nah, ini kan lu pas lu coba mulai kaos KW yang branded KW itu, nah lu langsung coba-coba atau langsung optimis nih ngeliat yang barang bagus langsung lu beraniin gua hajar kayak gitu segini gitu. Udah langsung gua beliin belanjain atau yaudah gua coba dulu nih segini Oh, gitu. sedikit-sedikit atau lu langsung modalin? Iya, setelah lu ngeliat maksimal. barangnya nih. Setelah lu lihat barangnya. Coba-coba dulu. Tetap coba-coba. Tetap coba-coba dulu, nggak semuanya gue pegang duit nih gue Belanjain, belanjain, enggak enggak, kan? tetap coba-coba nih. Jadi awalnya tuh gue duit yang hasil dari kemarin tuh malah nggak gue keluarin. Iya. Gue taruh dulu buat pegangan. Nah itu tuh sebenarnya gue tanpa modal banget. Tanpa modal banget, cuman modal kayak gue masuk grup, kuota sama rajin main handphone aja. Gitu. Jadi kayak dropshipper doang. Iya, gitu. dropshipper doang. Berarti lu belum stok awalnya. Iya, belum stok awalnya. Terus? Gua dikasih tahu, nah pernah kejadian gua butuh barang A, di Ternyata sana pas nyampe tuh- sana nggak ada. Iya, nggak ada. Nah, awal mulanya di situ gua Padahal lu nyetok. udah pasang. Iya sih benar. Iya, iya. Dia ketika customer lu nanya nih mau yang ini, ya lu bingung Iya, kan? bingung. Nah, gua nggak nyetok nih, nggak tahu di toko nggak ada. Nah, Iya. iya. Udah makanya gua nyetok di situ beberapa, temen gua juga bantu juga. Di situ Oh. kan jadi saling di teman gua misalkan ada, di gua nggak ada, jadi gua bisa ambil. di sharing aja. Saling ya. sharing, iya sharing nutup kayak gitu. Oh. Berapa kodi waktu itu lo ambil? Wah, nggak nyampe kodian. Kodi. Cuman kayak satu lusin, Oh. lusin doang. Ya jatuhnya emang benar-benar yang premium lah Iya, ya, yang premium yang premium. lagi hits kayak gitu Yang kan. lagi hit yang kan udah lumayan tuh, banyak yang nyari barang-barang model-model gini. Iya, iya. Ya. Jadi akhirnya lu tahu tuh. Iya, gue tahu tuh model. Oh, ternyata model yang begini yang Yang banyak cepet dicari. laku. Oh. Dicari. Berarti yang lu stok itu aja. Iya. Tapi waktu dulu itu lumayan dong penghasilannya. Dari Dibilang situ. lumayan ya, alhamdulillah lumayan lah ya. Cuman ya begitu sih. Lumayannya tuh Lumayan apa? ya, Ini apa? Uang panas lah. Iya, namanya mencoba udah bertahun-tahun juga ya, meskipun dibilang besar ya besar gitu. Gue cuman duduk-dudukan doang gitu, gawainya fleksibel, cuman ngambil barang pulang kirim, packing kirim, udah jadi selesai gitu. selesai gitu. Lu hanya menghubungkan doang berarti ya? Iya, kerjanya? menghubungkan doang. Hmm. Cuman begitu. Berarti kayak kesannya tuh
lu udah jalan udah kelihatan orang gede cuma kayak nggak ada hasilnya aja. Iya. Uang gaib soal barangnya gaib. Dan kerasanya tuh banyak aja kendalanya gitu. Oh. Serius gua. Contoh-contoh yang paling nggak bisa lu lupain kan? Contoh gua kehilangan motor. Bukan hilang dicuri ya. Gua udah optimis tuh gua bisa beli motor dengan hasil uang itu. Dari situ gua udah beli. Terus cuman makin sini malah merosot gitu. Omsetnya Akhirnya harus lu jual lagi berarti motornya. Iya. Dan konyolnya setelah kemarin gua ngobrol juga sama temen gua, dia pun merasakan seperti itu. Malah habis kebanyakan dia ya. Iya parah, kebanyakan dia kok. Cuma berapa gitu. Makanya jangan jualan barang gaib. Itu pengalaman sih. Iya apa sih ya pengalaman. Iya. Soalnya kita dulu juga pernah ya Dan kayak jadi apa-apa. Serius, gua juga ada stok bro, masih waktu sampai kita bikin berapa 2 lusin apa 3 lusin gitu, ya kan? Iya, 3 lusin. Di awal 3 lusin. Barang habis cuma nggak kelihatan. Tapi nggak tahu. Wah nggak tahu kemana. Terakhir gua pernah bahkan topi Topi juga pernah. Jadi kan si beberapa brand ini kayak contoh apa ya kemarin tuh DNC atau apa itu kan topinya emang nggak ada gitu. Iya. Tapi kan orang kita jago kan bikin Iya. itu sama nggak jadi juga. Iya. Nah itu berarti itulah salah satu contoh cerita lo ya kalau Iya. di ini itu kan dukanya, tapi sukanya ada juga dong pasti. Pasti ada. Yang kayak lo bilang. Tapi itu pertama kali lu beli motor itu emang beneran duit dari situ atau lu campur kerja dan lain-lain? Iya, justru gua selama ngerjain ini tuh gua nggak kerja. Oh Cuma berarti ngerjain ini pas doang. jualan brand barang KW itu Iya. lu fokusin itu. Iya, gua fokus sampai gua rela nih. Udah gua cabut dari gawean, gua fokus dari sini aja udah gitu. Ya, hasilnya, ujungnya gitu. Tapi orang yang supply lu ini dia produksi sendiri apa dia juga ambil dari orang lain? Dia produksi sendiri. Oh dia produksi. Ya, sendiri. ada juga yang dia ambil dari lain. Jadi kayak ada satu pabrik tapi gua nggak tahu ya pabriknya di mana yang punya pabrik brand-brand gedenya gua lah. nggak tahu ya. Gitu. Ada satu pabrik besar dia tuh Supply ke dia. supply ke toko-toko itu. Ada gitu. Tapi dia nggak kena ajab apa ya? Ya kan kita nggak tahu ya. Iya juga. Kita nggak tahu. Tapi sekarang masih jualan. Pernah gua pengalaman nih. Nah. Ini ceritanya ada suatu hari gua siang-siang lagi mau ngambil barang. Tiba-tiba kok ini toko pada tutup gitu ya. Semuanya tuh rata tutup semua. Enggak semua, cuman yang Berapa? brand-brand begitu Oh. doang. Jadi kan itu nyampur. Oh, iya. Soalnya. Pas gue cari-cari ada yang punya tokonya duduk di depan gitu. saya tahu. Kenapa ini tutup? Ada razia katanya. Aduh, itu salah satu resiko bisnisnya ya. Iya, resiko bisnisnya. Lu pernah nggak sih kayak lu dapet customer lu itu pernah nanya nggak mas ini barang KW atau barang asli Iya, gitu? iya, Atau nah itu. mereka tahu ini asli gitu atau lu cara menjual itu lu bilangnya itu barang asli apa gimana lu? Kalau untuk itu sih gua selalu jujur ya, selalu ini barang premium gitu, bukan yang asli. barang Kalau asli. yang pernah ada waktu itu nanyain ini ori apa bukan? Kalau ori harganya nggak segini dong. Iya. Gua kasih tahu edukasi bahwa ini barangnya tidak Berarti asli. emang dari awal lu bilangnya ini premium lah, Iya, replika gitu. Iya, kan? replika Oh, benar-benar. Tapi ya kadang customer salah mengartikan. Iya, salah mengartikan gitu kayak. Ada yang pernah sampai komplain, wah balikin nih, gua balikin lah, barang lu bukan asli ternyata gitu. Oh, nggak pernah. Soalnya dari awal udah sounding. Udah gitu. sounding kayak gitu. Itu berapa lama berarti lo itu jualan itu? Sekarang juga udah berhenti ya? Nggak jual itu lagi atau masih? Sekarang dibilang berhenti total gitu ya. Sekarang malah gue lagi ngebangun Brand sendiri. Oh, Berarti kan dari 2017 sampai 2020. Nah, sekarang lu baru bikin brand baru nih. Iya. Di 2020 tapi. Iya di 2020. Nama brandnya apa, Bro? Legalize. Legalize ya. oh itu tetap clothing line juga gitu. Iya. Enggak sih, itu lebih ke tetap pribadi gue, bukan yang Clothing line. Oh iya, enggak maksudnya tetap bergerak di bidang clothing. Iya benar. Ah. Tetap. Nah, itu dia ininya apa aja? Produk atau artikelnya apa aja tuh dia?
Udah kaos rilis doang atau rilis atau Belum sih, rilis mah baru mau ngedesain. baru Baru mau ngedesain, tapi rencana sih untuk awal mulanya artikel pertama kaos dulu lah. Kaos sama sweater dulu. rencananya dirilis kapan? Dirilis ya kalau nggak bulan ini bulan depan lah. Enggak sih Agustus ya. ya, sibuk banget lah. Aduh. Udah mulai sih desain gitu, kemarin baru 5 desain gitu, ntar tambah-tambah gitu. Berarti tapi artikelnya itu udah desainnya udah lu siapin kan? Udah, desain artikelnya. udah. Dan di pertama kali itu kaos. Iya, pertama kali. Tapi kaos. nanti akan bikin yang lain juga. Iya, akan bikin yang lain juga. Lu sendirian atau tetap Apa ada tim? dua Iya. teman gitu? Enggak, gua sendiri. Oh, tetap Nah, sendiri. Sendiri. Ini keren banget ya, ntar pantengin Legalize. Wow, IG-nya belum ada ya? Iya. Iya, belum ada. Pelan-pelan masih ngumpulin Pelan-pelan, desain. masih ngumpulin Pelan-pelan. desain dulu. Tapi yang jelas alhamdulillahnya lu udah hijrah dari jualin barang. Iya. Iya, itu bagus malah. Banyak pengalaman yang udah ditangkap lah gitu dari jualan yang begitu sampai gua sadar gitu, sadarin gitu dari kejadian kecelakaan lah apalah gitu, disadarin gitu. Ya, bakal enak sih nantinya ke depannya tuh kalau lu jual, ya lu punya brand sendiri ya. Walaupun kesannya kayak kita belum laku banget atau gimana, tapi ada orang yang memakai brand lu, itu udah suatu kebanggaan Iya banget. Lu sih, lagi di pasti. jalan, apalagi di nongkrong di mana, tiba-tiba, wih, gila tuh baju brand gua tuh, nah itu Iya. udah enak banget sumpah. Iya, Kayak iya. gitu sih. Nah, pelajaran paling berharga nih menurut lu yang lu dapet dari kisah hidup lu yang tadi itu? Yang Apa? jualan. Dari jualan brand KW. Pelajaran yang berharga, gue bisa tahu salah dan benar tuh di saat jualan tuh. Kayak Nggak, gitu. iya. Iya, kayak kasarnya gitu. ternyata nggak semua barang tuh bisa dijual gitu. Iya, kan, ya. nggak bisa dijual. Walaupun nih berarti gini ini branded KW dan banyak pun yang beli ya. Iya, banyak. Tapi ternyata ini salah. Buktinya Iya. apa? Duitnya Iya, duitnya ya. Kata. Walaupun Gaib. ada, iya walaupun wih jualan laku nih kan, Iya. buat rajin apa gimana pendapatan banyak, cuma kayak lu nggak menghasilkan apa-apa gitu, nggak dapet apa-apa. Iya. Ada pesan dari diri gua yang sendiri itu gua ucapin gitu Oh. ya. Oh, ternyata jualan itu bukan berarti kita cuman jualan doang. Sekedar jualan. Tapi kita harus tahu apa yang kita jual baik atau buruknya itu buat orang lain. Iya. Nah, itu. Kayak gitu. Baik kita jual dan baik buruknya untuk orang lain. Iya. Keren banget sih. Berarti lu pas saat jualan kaos itu pernah kayak sekali-kali kayak ngelamun, ini gua bener apa enggak ya kayak gitu, pernah sekali kayak gitu mungkin. Pernah tuh. Kayak- Ada Apa sering? Sekali-kali lagi. satu Momen gitu. satu momen iya, gua kebanjiran orderan nih. Itu satu hari, iya gue bukan sombong ya, satu hari gue langsung dapet profit tuh 10 juta. Gue di situ ngelamun gitu, ini bener apa enggak ya? Iya. Gue pegang duit 10 juta gitu, gue nggak cuman jalan doang ngambil barang, ngangkut, packing, kirim, udah gitu. Selesai gitu, nggak kayak orang gitu kan satu hari 100.000 gitu lah ya. Berpikirnya gue ke situ, bener nggak ya? Tapi gimana ini? Setelah gue jalanin tuh hari demi hari, habis gede nggak kan lama, nggak kayak orang gitu. Orang kan kerja nih sebulan misalnya WMR lah ya, WMR Bandung atau Jakarta atau manapun gitu ya. Dia kan setidaknya bisa nabung, Bisa gitu nabung. kan, dari Ada barang yang emang bisa lu beli kelihatan lah gitu kan. Lah ini enggak sih, Nggak enggak ada. dia nggak tahu gitu. Tapi gue di situ selalu nyempetin, nggak tahu ya ini dosa atau enggaknya. Gue selalu nyempetin kayak gue ngasih ke adik gue dari hasil itu. Tapi ngasih ke keluarga lah. dibayarin untuk sekolah, bukan untuk makan. Iya. Karena gue tahu. Ya sebenarnya sih yang lu jalani sebenarnya halal, cuma Halal, kan gitu. barangnya ini loh. Nah, gitu. iya, gitu. Lu sih ya tujuan lu emang jualan ya, gua niatnya ya halal lah pokoknya Iya, gitu kan, nyari iya. rezeki di situ, cuma ya emang ya namanya kita ngejual barang yang tiruan kayak gitu Tiruan kan, lah, iya. yang sebenarnya merugikan vendor aslinya, Iya, vendor aslinya. kayak gitu sebenarnya. Nah, sekarang yang gue tanyain gini, kan Legalize belum launching. Iya, belum. Terus juga apa namanya, keadaan sekarang lu kerja Harus- apa nih harus struggle. untuk itu? Karena kan lu juga udah nggak jualan yang barang-barang KW kemarin ini. Udah tobat lah, udah tobat. Gua Sekarang apa yang lu kerjain nih? Bisa cerita nih penonton gua.
Gua sekarang alhamdulillah kerja di satu kedai kopi yang sekarang kita tempatin nih di Miles Coffee gitu ya. Yang sekarang kita ambil buat syuting ya. Iya, buat syuting buat kalian nih yang pengen main di sini main aja lah gitu. Ntar ketemu gitu kan, sharing ngobrol gitu. Gue sekarang kerja jadi barista. Berarti lu barista itu benar-benar baru di sini doang? Iya, baru banget ini. Benar-benar yang tanpa basic lah maksudnya. Iya, tanpa basic gua. Kan basicnya sebelumnya clothing line. Iya, makanya tanpa basic Kalau terjun barista gitu. Tapi kenapa lu akhirnya milih untuk jadi barista? Nggak memilih kerjaan lain yang mungkin udah nguasain di bidangnya itulah. Jadi- apalagi dari industri clothing berarti kan Jauh banget. F&B kan, Iya, foto iya, juga jauh keren. banget. Nah dulu tuh sempat punya mimpi sama cewek gua dulu ya. Punya mimpi kayak Punya tempat sering kedai kopi gitu. Iya, punya kan tempat kedai kopi. Dulu kan kerjaannya sering nongkrong lah gitu. Iya, Saking fleksibelnya waktu ngerjain clothing line itu, gue sering nongkrong ke coffee shop A, B, C, D, D. Itu duit lu habis buat itu tuh. Bisa dibilang tuh, udah enak sering nongkrong gitu. Ya, gue berpikir kenapa enggak sih gue juga yang bikin gitu. Bikin tempat Iya, sendiri. bikin tempat sendiri, terus gue yang bikin kopinya sendiri gitu kan. Tapi gue harus ngawalin dari mana gitu. Mulai Iya. dari mana dan belum pernah terjun di Iya, F&B F&B gitu kan. Pasti beda lah ya, masalah dari clothing line sama F&B Iya, pasti jauh. beda jauh gitu. Makanya udah gue coba nge-apply ke beberapa kedai kopi. Terima Akhirnya di sini. keterima nih di sini. Oh, Iya. berarti lu ngelamar juga ya? Iya, lama. Kan nih sekarang lu kasarnya udah jadi barista, nah lu bakal seriusin di profesi ini atau mungkin ini cuma buat batu loncatan atau cuma kayak sekedar ngisi waktu aja nih gitu? Dibilang sekedar cuman ngisi waktu enggak juga gitu Oh. kan. Karena gue setiap ngerjain sesuatu gue pasti fokus gitu. Oh jadi ya sekalian belajar juga. Iya, sekalian belajar gitu untuk bekal ke depannya di saat ya amin gitu, di saat clothing line gue udah sukses, Ya, gue bisa buka buat juga kedai kopi gitu. kedai kopi gitu kan. Jadi lu udah tahu dari segi F&B-nya, manajemennya iya, gitu kan. benar. Terus di clothing line lu juga punya pengalaman. Iya, punya pengalaman. Mantap, gila keren banget. Terus ini kan berarti ketika lu terjun di dunia F&B, lu kan membuat produk yang terbaik kan Iya. buat orang. Nah, menurut lu apa sih yang bisa dilakuin seorang barista untuk membuat produk yang terbaik untuk customer? Dalam nih pertanyaan. Ya kayak mungkin lu punya metode sendiri Ya. atau lu punya cara sendiri gitu yang bikin customer nih, wah ini tahu nih bikinan lu nih gitu atau gitu. Kalau metode sih beberapa kedai coffee shop yang menurut gue gitu udah punya SOP-nya tersendiri. Nah, terkadang orang yang mau keluar dari SOP-nya Agak susah. agak susah gitu, pasti udah nerap di situ. Paling gimana ngemas yang terbaiknya. Hospitality-nya aja paling Nah, ya, iya. servis dari lu nya. Servisnya dari Pelayanan dari gitu. pelayanannya gitu, dari cara servingnya kita harus kayak gimana gitu. Paling gue sih dari situnya gitu. Lebih ke arah pelayanan. Iya, pelayanan. Tapi produk tetap harus yang terbaik. Iya. Keren banget. Tapi menurut lu menyenangkan gak di industri ini? Menyenangkan sih, gua banyak tambah relasi belajar. juga gitu, belajar gitu, banyak kayak kenal orang baru gitu, sharing pengalaman sama customer gitu kan. Kayak bahkan ada aja gitu yang orang-orang bilang tuh pendekar gitu, datang Iya, ke banyak kedai datang sini. Pendekar. sini gitu. Sering banget kita bahas ya. Ya, cuman nyicip kopi, Tinggal pulang. gitu. Kadang pernah ada yang dia sampai nyebut-nyebutin ini kopi gak enak bla 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 bla. Oh, gila sih. Gila emang. Lu siapa? Mungkin beberapa kedai coffee shop pernah mengalaminya Pasti gitu ya. kedatangan kayak gitulah, ada orang-orang yang ya kayak gitulah. Nah lu sendiri tuh lebih seneng kayak manual brew atau emang ngelatih art atau gimana? Gue sih lebih senengnya manual sih. Oh manual Ah. brew senengnya. Jujur gue sampai sekarang udah 6 bulan, 5 bulan gue masih belum latih art. Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa, parah. Masih bentuknya ini ya? Padahal mesin ada. Oh. Gitu.
kadang kayak biji kopi atau Iya, pantat bola dunia. bayi. Nanti kan bola dunia bulat doang. Bola dunia. Cuman di sini kan ada juga kan barista yang bisa buat itu. Ada. Jadi Ada. kalau orang datang ke sini lengkap lah. Iya lengkap. Ada sesinya di saat kayak khusus manual nih, yang terjun gua gitu. Kadang ada khusus yang kayak latte art gitu, ada temen gua. Gitu. Lu berarti dari Miles berdiri ini emang udah di sini atau lu termasuk baru di sini atau gimana? Baru gua. Jadi Miles ada, lu ada gitu. Iya. Hmm. Jadi dulu tuh sebelum di sini tuh Miles tuh ada di Cikawao. Oh, daerah Bandung ya. Masih di daerah Bandung, di Lengkong lah. Nah, gua tuh sebulan di sana langsung pindah ke sini ke Jalan Gajah baru gitu. Ya otomatis gue yang baru gitu di tempat sini. Baru pertama kali pegang mesin gitu, baru pertama kali gue nempatin yang tempat gede gitu kan. Gue harus gimana nih gitu. Berarti kan lu kayak manual brew itu benar-benar dari awal kan. Nah, lu belajar sendiri, ngulik sendiri atau mungkin ada di sini kayak ada trainernya atau gimana? Kalau trainer sih belum ada lah ya. Berarti lu cuma benar-benar ngulik sendiri. Iya, ngulik sendiri gitu. Dikasih tahu modulnya doang. dikasih Dasarnya udah tuh di situ udah lepas aja, udah gua ngulik sendiri gitu. Mungkin tahu gramasi berapa. Iya, yang suhu penting berapa, gramasi di situ ya. Masalah metode kayak pouringnya harus gimana itu kan tergantung lah ya. Iya, Kita mau iya. ngejar apanya. Kayak gitu sih. Dan udah berapa lama berarti jadinya lu di Miles hitungannya? Kan dari 2017 udah ke 2020 tuh udah 3 tahun, tapi kan tadinya lu di yang barang-barang itu kan clothing Iya. line gitu. Nah, kalau di Miles sendiri jadi barista deh, lu udah berapa lama bro? Jadi barista Setahun ada? belum ada setahun gua jadi barista di Mas. Cuman baru hitungan bulan, 5 bulan lah. 5 bulan. Iya, masih kecil lah ilmu gua gitu kan. Belum tinggi. Berarti masih ya belajar juga Iya, lah, masih ya kan. belajar. Semuanya. Keren. Tapi nikmatin loh, Iya, nikmatin. Akan ada kayak misalnya kedepannya kan banyak kayak lomba-lomba gitu, lu bakal mau ikut lomba gitu atau tetap di belakang bar aja lah kayak gitu? Pengen sih kayak ikut lomba gitu Biar lu tahu lah skill lu sampai sejauh mana. Iya benar. Cuma kayak masih mikir Masih kayak apa ya? Kayak takut apa Iya, gitu, kayak masih takut. gak pede gitu ya. wajar nggak sih Ya wajar sih sebenarnya, iya. seorang barista di saat dia awal-awal gitu baru hitungan bulan dia mau masuk ke Lomba gitu kayak gitu yang nggak pede, masih ya nggak pede lah ya, masih dibilang wajar lah ya. Masih wajar. Cuma ya nggak apa-apa lah nanti kedepannya lu mau ikut lomba ya. Kan tuh buat ngasah skill lu juga Iya, ya ngasah kan. skill, benar. Sampai sejauh mana ilmu lu kayak gitu. Benar. Apa sih? Jadi kalau kedepannya nih, apa kan lu ada niatan juga buka kedai kopi dari mimpi yang lama ya? Iya. Cuman kedepannya ini yang paling dekat adalah buat clothing line itu. Iya, buat clothing line dulu. Tapi apakah nanti ketika misal nih legalize sudah jadi gitu kan, lu akan tetap kerja sebagai barista atau ya udahlah gua fokus usaha aja gitu? Oh, kalau gua sih kalau udah mulai agak kelihatan nih udah rilis gitu, gua pasti fokus di situ sih. Oh, fokus di legalize. Iya, Tapi di legalize. lu juga ngeliat marketnya juga ya? Iya, lihat market. Tapi kan dari pelajaran sekian tahun pasti lu udah tahu lah bro. Iya, Misalnya, iya. wah ini akan kita rilis artikel ini nih, contoh misalnya jaket, kayaknya ini bakalan boom atau enggak, ya kan bisa juga. Bisa. Tuh. Ya gue sih pasti nggak akan lepas dulu dari gawean lah untuk awal-awal gitu kan. Karena kan kita nggak tahu gitu kan. Iya. Masalah kita bakalan profit apa enggaknya gitu di si regulasi. Tapi gue yakin sih dari hati gue gitu, setiap gue mau menjalani usaha dengan niat baik gitu, pastilah dikasih jalan. Ada jalan. Tentu. Yang Yakin penting dari niatnya hati dulu lu. baik. Iya, niatnya kita baik. Niat Niat dulu sih baik. gue nggak baik gitu. Modalnya ada pas. Modalnya ada. Iya, dan baik modal gak ada aja. Iya. Mau jualan apa? Kayak kita nih niat ya. Biasanya Niatnya banyak di Jabodetabek doang. Alhamdulillah podcast sudah bisa berkembang. Sekarang ke Bandung. Keren. Iyalah, ke Bandung lah, jangan Jabodetabek terus. Gua terakhir itu sih. Kalau dari lu ada pertanyaan terakhir lagi nggak?
Ya kalau gue sih cuma pengen apa ya? Pengen tahu kayak misalnya kedepannya sama konsep sama cewek lu itu ya gimana gitu, maksudnya apa benar-benar lu legalis tetap kedua sama cewek lu atau gimana kedai tetap sama cewek lu? Sorry bro, gue potong. Itu udah mantan. Udah Dia sekarang udah seri nikah, ya. dia udah nikah Sekarang main-main. udah. Alhamdulillah dia udah nikah nih. Iya. Makanya, ntar Berarti kan takutnya nonton nih. Sorry ya Bung, sorry ya. masalahnya kalau udah nikah kan enak gitu kan. Kalau udah lu masih pacaran, lu punya usaha bareng, tiba-tiba ya kita nggak tahu hubungan putus di tengah jalan apa gimana kan, kadang bingung nih. Lu komunikasi ke istri lu gimana mengenai Apa perencanaan lu? istri lu mendukung penuh apa yang lu mau atau emang istri lu yang sekarang ini kayak kalau orang udah nikah kan kadang beda kan, lebih save money lah kadang gitu. Dia lebih memikirkan lagi gitu. Kalau gue sih udah konsultasi nih sama istri gitu ya kan untuk masalah usaha. Gua udah ceritain tuh masalah gue dulu, basic gue tuh kayak gini. Ya istri gue sih ngedukung gitu, malah ngedukung keras, ya udah lu usaha katanya. Iya. Kayak gitu sih. Berarti istri lu sekarang pun ibu rumah tangga atau kerja juga dia? Kerja Oh, dia. kerja juga. Kerja juga, alhamdulillah gitu. Berarti kedepannya udah jelas tuh kayak udah punya mimpi-mimpi lah, atau Iya. punya tujuan ya mau kemana. Siapa tahu gini yo, jadi couple planner. Iya. Siapa tahu kan sekarang lagi Iya, tren tuh. iya, lagi Couple tren planner. emang, iya. Ntar kalau udah punya anak beda lagi nih mimpinya. Dulu buat anak dulu, udah jangan usaha dulu kayak gitu. Iya. Gak apa-apa sih. Ya, bagus yang sih. penting kalau pasangan udah dukung mah gas aja terus. Iya, gas pasti. Pelan-pelan lah ya kan. Pelan-pelan. Yang penting pengeluaran pemasukannya jelas. kayak Iya. gitu kan. Kalau kata bini mah yang penting mah dapur kebul. Kebul lah ya kan, mau gosong dah gak apa-apa, penting kebul. Aduh. Ya begitulah bang. Oke. Ada lagi ya? Udah sih itu doang gua. Selesai. Udah. Oke, dari lo ada yang mau lo sampai lagi? Mungkin ada Kayak kedepannya motivasi nih. kiat-kiat dan buat orang yang mau bisnis, yang apa yang lagi usaha bisnis kaos KW apa gimana. ya kayak gitu. Coba lo sampai di iya. depan kamera nanti masuk di. Sebagai seorang yang pernah berusaha usaha di kaos Usaha. ini. Buat kalian yang masih ngejual barang-barang KW ya, Maupun kaos, sepatu atau kaos, apa sepatu gitu. apapun itu, berhenti deh sedikit demi sedikit, ntar lu juga tahu akibatnya bakal kayak gimana. Jangan, kita berpikirnya jangan ke si vendor Profitnya aslinya dulu dulu, ya, vendor jangan aslinya profitnya. dulu. Pikirnya kayak lu punya hasil tapi nggak bakalan ngerap hasil lu dari barang-barang KW itu. Serius, pengalaman dari gua. Pengalaman. Jadi mending stop. Mending ada orang yang jual brand dia sendiri original, dia buka reseller, nah mending itu aja. Mending gitu. Iya. Walaupun Misalnya- mungkin gini bro, hasilnya nggak segede yang langsung Iya, jual kayak yang gitu kan. langsung- Dan secepat itu kan. Iya. Ya walaupun kasarnya lu jualan KW tetap dapat hasil, cuma kayak ya tetap gak enak lah. Iya, hasilnya tetap tuh. gak enak Ah. hasilnya. Gitu kayak lu makan tapi nggak asin, nggak pedas, jadi hambar aja gitu. Walaupun kenyang ya Iya, kan? walaupun kenyang. Tapi gak nikmat ya Iya. kan? Itulah pesan dari gua, sama juga ini untuk kehidupan ya, sama juga untuk berbisnis. Lu berbisnis jujur. Di saat lu jujur, pasti orang yang datang ke lu tuh pasti orang-orang jujur. Orang jujur semua. juga sih. Gitu. Gak akan menyusahkan lu lah bisnis Iya. lu gitu. Betul. Dan niatan lu berbisnis tuh harus niatan baik. Kalau lu niatan baik, pasti orang tuh yang datang ke lu tuh pasti Niatnya orang baik juga. niat baik sama lu. Tapi kalau lu niatnya jahat, memanfaatkan orang gitu, bahkan memeras tenaga orang, pasti lu dikasih susah usaha lu, yakin gua. Udah Keren. Udah, Itu udah. aja. Oke. Itu ya pesan-pesan dari Lu inget ya. Reza. Nanti diingat baik-baik, mungkin dicatat ya kan. Terus ya pesannya buat yang jual barang-barang KW, Tobat lah segera segera. bertobat. Iya, tobat, Segera. segera tobat. Temen gua mantan orang yang melakukan itu Salah tapi satu sekarang pelaku sudah usaha langsung ya sudah berhenti ya. Ya mungkin itu aja dari gua, Samhan. Dan gua Tio Yuda. Kalau misalnya like aja kalau suka, terus dislike kalau lo nggak suka. Terus juga nanti gue cantumin IG-nya Reza ya.
di bawah supaya followersnya nambah. Kalau IG-nya Tio juga gue cantumin, cuman nggak usah di follow, udah kebanyakan followersnya. Ya, dari kita gitu aja ya. Sekian, sampai jumpa di konten selanjutnya. See you next time.